Akhirnya gue diem dulu, duduk. Gue inget tuh kalimat opa gue itu. Apa ini yang gue harus jalanin ya? Akhirnya gue jalanin konsep itu. Gue ada orang mau lewat, gue kasih. Ini gue kasih. Gue gak sadar, tiba-tiba gue udah di ujung. Itu sama yang kan ada yang jaga di atas itu ya. Gue nyium. Orang itu gak bolehin orang lain masuk dulu. Jadi lu dikasih waktu lama. ekstra ya? Ekstra tuh. Habis itu gue nangis sejadi-jadinya. That's about konsep yang gue cari tentang hidup. Kasih dan yang selama ini gue lost. Dan ternyata itu jawabannya Tuhan. Makanya waktu gue pulang, even gue dari umroh, gue yakin banget dengan konsep kasih itu. Dan itu yang gue bilang, impactnya terbesar itu dari opa gue awalnya. Waktu yang luar biasa banget bagaimana Tuhan membawa gue sampai ke titik yang gue menemukan jawaban yang paling bener gitu istilahnya dari dia gitu. Akhirnya gue pulang, gue lumayan bulat gitu untuk memutuskan bahwa ini yang akan gue jalanin. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya berharap melalui postingan-postingan saya atau video-video di channel ini terus memberi sukacita, semangat, kekuatan, penghiburan, pertolongan bagi setiap saudara dimanapun Anda berada. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema dalam video ini, kita akan bicara tentang bagaimana Tuhan itu punya banyak cara, bahkan cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang istimewa, cara-cara yang unik, yang tidak bisa diduga oleh orang. Kalau memang Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah berencana, maka apa yang direncanakannya, apa yang diprogramkannya, atau agenda-agenda Tuhan itu pasti akan Tuhan laksanakan seturut waktu Tuhan. Nah, hari ini kita bicara seputaran bagaimana seseorang diselamatkan. Saudara, menarik bahwa video yang di depan adalah bagaimana seorang aktor senior, yaitu artis Lukman Sardi, di mana dia bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian tentang pertobatannya itu sudah sering kita lihat, mungkin karena mungkin dari 6 atau 7 tahun lalu kurang lebih postingan kesaksiannya, dan sudah ditonton oleh jutaan orang bagaimana seorang aktor senior Lukman Sardi yang dulunya adalah Muslim dan sekarang adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini saya temukan lagi video yang di depan ketika dia diundang oleh Daniel Mananta itu, saudara-saudara, di sana dia berbagi bahwa ternyata dia itu ambil keputusan pindah agama, ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah dia pulang ibadah umroh, saudara-saudara. Dan di situ dia berbagi pengalamannya bagaimana ketika dia melakukan ibadah umroh pun apa yang diajarkan oleh opanya seputaran kasih, dan kasih yang diajarkan itu sudah pasti kasih versi ajaran Tuhan Yesus, begitu. Dan itu dia praktekkan ketika mereka di dalam ibadah umroh itu kan seperti kita tahu mereka berkeliling di itu semacam apa ya, Ka'bah atau apa begitu, lalu nanti akan cium Hajar Aswad ya, mencium Hajar Aswad, tetapi dia praktekkan gitu loh. Walaupun orang berdesak-desakan, tapi dia beri kesempatan orang dahulu, dan kemudian dia dapat kesempatan mencium Hajar Aswad itu. Dalam agama lamanya orang-orang Islam yang nonton ini pasti Anda tahu, mungkin ada yang sudah pergi, bahkan ada yang rindu pergi. Nah, yang saya kagumi, saya diberkati oleh Tuhan, saya kagumi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan ketika menonton pengalaman dari artis Lukman Sardi ini, saudara-saudara, bahwa justru setelah dia cium tuh dia menangis luar biasa. Dia menangis itu karena dia setelah memberi kesempatan kepada orang, pada waktu giliran dia mencium, justru dia diberi kesempatan. Di situ dia mulai disentuh dengan ternyata mempraktekkan kasih itu luar biasa. Dan memang saudara-saudara,
kasih itu adalah benang merah atau karakter utama dari seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin ini yang diajarkan oleh opanya Lukman Sardi, sehingga ketika dia menabur kasih, dia menuai kasih, di situ menjadi cara Tuhan yang luar biasa menyentuh saudara Lukman Sardi, dan akhirnya dia menjadi Kristen, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan, orang baru pulang ibadah umroh di tanah suci versi agama lamanya, yaitu agama Islam. Orang harusnya pergi umroh, setahu saya ya, sebagai seorang muslim, pergi umroh itu tambah menjadi seorang muslim yang saleh, muslim yang taat dalam rukun-rukun Islam atau ajaran-ajaran Islam. Tapi yang terjadi adalah Tuhan bekerja lain. Ya, seorang Lukman Sardi pulang ibadah umroh, merasakan pengalaman mempraktekkan kasih, justru di situ Tuhan jamah dia dan dia buat keputusan menjadi pengikut Kristus. Saya jamin bahwa kasih yang dia maksudkan di situ adalah kasih Yesus. Karena apa? Di beberapa channel lain saya lihat, di beberapa channel lain di YouTube ya, saudara Lukman Sardi ini dia memberi kesaksian dan dia bersaksi bahwa itu kasih Yesus. Nah, contoh ini ya, saudara. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya. Nah, ini dulu kesaksiannya dulu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Yeah. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Wow. Bukan. Oh sorry. Lanjut, sorry. Saya pikir itu volume. Karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah, mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya, kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Jadi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi. Dan ada satu hal yang saya yakini betul, bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Jadi saudara-saudara, saya tambahkan lagi dengan video yang tadi bahwa itu bukti bahwa memang kasih yang Lukman Sardi maksudkan adalah, saudara Lukman Sardi maksudkan adalah kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini dia pengikut Kristus, dan waktu dia bersaksi di video paling depan itu dengan Daniel Mananta, itu rambutnya sudah putih. Berarti dalam konteks sekarang itu ya, karena Daniel Mananta kan channelnya belum terlalu lama, mungkin 1-2 tahun terakhir ini. Jadi Anda lihat di sana bahwa ketika orang menemukan kasih Tuhan, wow, sekalipun baru pulang dari ibadah umroh, tapi luar biasa. Apa yang kita pelajari di sini? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa memang
Tuhan itu punya banyak cara untuk menyelamatkan orang yang dia pilih. Sekali lagi, Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan orang yang dia pilih. Tidak semua orang yang pulang dari ibadah umroh dijamah oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Karena memang tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau mereka yang dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara, Yesus memilih dia, Yesus berkenan kepada dia, maka dia tidak akan bisa menolak kasih karunia, sekalipun dia ada di agama lain yang tidak percaya Yesus, bahkan baru pulang ibadah umroh dari tanah suci, sekalipun Tuhan bisa membuat kehidupannya berbalik 180 derajat dari Islam menjadi Kristen, dari bukan pengikut Yesus menjadi pengikut Yesus, dari hanya mengakui Yesus Nabi menjadi mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, apa yang bisa menghambat? Apa yang membuat seseorang bisa menolak kasih karunia Allah? Lukman Sardi adalah salah satu contoh. Ada banyak contoh, saudara-saudara. Berapa banyak saudara saya yang bikin kesaksian, mereka dijamah Tuhan lagi di diskotik, lagi pakai narkoba, lagi tinggi-tingginya pakai narkoba. Tuhan jamah, Tuhan sentuh, menangis sejadi-jadinya dan bertobat, lepas dari narkoba. Berapa banyak lagi yang terikat dengan dosa-dosa yang lain, mantan dukun santet dan lain sebagainya. Bahkan mereka yang sudah Kristen tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah kenal Tuhan, begitu terbuai dengan dunia, tapi Allah selamatkan. Tidak ada yang mampu menolak kasih karunia Allah. Kalau Tuhan sudah pilih, selesai. Pasti, ya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dan saya baca dulu ayat menyangkut Yesus berkenan kepada orang itu, maka pasti orang itulah yang akan dipilih. Matius pasal 11 ya. Ayat 27 berkata demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sangat diberkati dengan kesaksian ini, ya, bahwa seorang artis seperti Lukman Sardi ini tidak bisa menolak kasih karunia, ya. Di dalam Galatia 2 ayat 21 dikatakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Aku tidak bisa menolak kasih karunia Kristus. Jadi kekasih-kekasih Allah, Tuhan punya miliaran cara. Ya. Ada orang lagi bukan agama Kristen, dokter hewan, saya pernah dengar kesaksiannya. Dia baca Alkitab, Yesus menunggangi keledai muda. Menurut dia dalam ilmu dokter hewan, keledai muda itu tidak bisa ditunggangi. Maka singkat cerita dia pelajari secara detail-detail siapa penunggang ini. Kok bisa dia menunggangi keledai muda yang dalam ilmu dokter hewan katanya begitu. Saya tidak ngerti, tapi saya pernah baca kesaksian itu. Dia bilang keledai muda itu ditunggangi, dia agak meronta dan tidak bisa lah, intinya begitu. Tapi kok Yesus menunggangi keledai muda? Setelah dia cari-cari, pelajari, sampai kepada kesimpulan dia temukan bahwa Yesus adalah pencipta keledai itu. Memang dia Allah, dia pencipta. Silakan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun jadi. Dari semua yang diciptakan ini, itu ayat 3 kurang lebih bunyinya begitu. Artinya bahwa memang dari kesaksian saudara atau artis Lukman Sardi ini, saya mau bilang saudara-saudara, kalau jumlahnya sudah genap, kita tidak tahu jumlah orang yang dipilih Allah ini berapa. Tapi memang akan ada jumlah, memang tidak semua dipilih, kita harus akui itu. Tidak semua. Dan kita juga tidak tahu siapa yang dipilih. Ya, oleh karena itu kalau jumlahnya sudah genap, pasti mereka akan bertobat. Saya akan baca beberapa ayat ya. Misalnya dari perkataan Petrus di dalam Kisah pasal 2 ya, waktu dia berkhotbah itu, ketika orang-orang itu bertobat dengan khotbahnya,
ketika dia menyatakan Yesus adalah Tuhan. Lalu ketika mereka mendengar khotbah itu di ayat 37 dari pasal 2 Kisah Para Rasul. Ketika mereka mendengar hal itu mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus atau menerima Roh Kudus, ya. Roh Kudus dikaruniakan kepada orang yang percaya Yesus atau dimeteraikan dengan Roh Kudus. 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu garis bawahi sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Artinya ada jumlah orang-orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita bandingkan lagi dengan Roma, ya. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, Petrus mengatakan sebanyak yang dipanggil oleh Allah, artinya ada yang ditetapkan oleh Allah. Paulus bilang sampai jumlahnya penuh. Berarti orang-orang pilihan itu masih berdatangan. Dari agama manapun. Orang Lukman Sardi saja baru pulang umroh dari tanah suci, Tuhan selamatkan. Jadi pengikut Kristus, kesaksiannya memberkati banyak orang. Maka hal yang pertama saudara-saudara, bahwa Allah punya miliaran cara. Dan ketika Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan cara apapun. Ada juga yang melalui sakit penyakit Tuhan sembuhkan, bertobat. Ada melalui bangkrut Tuhan pulihkan, bertobat. Ada melalui mendengar khotbah atau postingan seperti ini, dia bisa bertobat. Kenapa tidak? Atau mendengar kesaksian saudara Lukman Sardi atau saudari Asmiranda atau Arwi Bowo, orang-orang mantan Islam yang kemudian masuk Kristen itu, orang bisa bertobat. Tuhan punya miliaran cara. Dan saya bangga dengan Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang luar biasa. Dia bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga banyak orang dijamah, disentuh, ditolong, diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya melalui video ini, saya berharap bahwa kita yang sudah dipanggil Tuhan tetap kuat. Dan Anda yang sedang nonton ini, Anda sedang bingung. Saya ini meninggal kemana? Hanya ada satu jalan menuju surga. Jalan itu bernama Yesus Kristus. Karena Yohanes 14 ayat 6 dia memproklamirkan dirinya. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada seorang pun masuk surga kalau tidak menerima Yesus. Bapa sendiri memang berfirman melalui hamba-hambanya, khususnya Yohanes. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, haleluya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya betul bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang saya dapati dari kesaksian saudara Lukman Sardi adalah dia berani bersaksi apapun resikonya. Ya, bisa jadi orang bersaksi begini, popularitas akan menurun mungkin ya, apalagi di agama di Indonesia yang mayoritas Islam seperti ini. Bisa jadi, ya. Tapi ternyata tidak tuh. Ya, Tuhan berkati dia tetap menjadi seorang artis yang film-filmnya keren-keren. Jadi bagi saya, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa jangan pernah orang Kristen takut bersaksi atau melakukan hitung-hitungan untung apa, rugi apa, untung berapa, rugi berapa ketika saya melayani Tuhan atau menjadi saksi Kristus. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara bayangkan kalau Tuhan balas hitung-hitungan sama kita, habis kita. Apa yang ada pada kita ini semua daripada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan bahwa kita datang atau kita dilahirkan tidak bawa apa-apa. Nanti kita meninggal tidak bawa apa-apa. Jadi semua yang ada pada kita dari Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan juga hitung-hitungan dengan orang yang suka hitung-hitungan. Tapi teladan kesaksian
artis Lukman Sardi ini, wow. Yang pertama, cara dia diselamatkan unik luar biasa. Dan memang Tuhan punya miliaran cara. Dan yang kedua, dia berani bersaksi. Karena dia sudah alami kasih Tuhan. Dia sudah alami keselamatan. Dia sudah alami berkat daripada Allah. Maka dia tidak akan berhenti bersaksi. Maka saya yakin orang Kristen yang betul-betul ada Roh Kudus. Orang Kristen yang betul-betul dijamah, dipanggil, dipilih, diselamatkan, dimeterai dengan Roh Kudus. Orang jenis itu, kekasih Allah, dia tidak akan takut, dia tidak akan terpaksa, dia akan bersaksi dengan sepenuh hati, dia akan bersaksi dengan iman bahwa memang itu luar biasa. Ya, kasih karunia Tuhan luar biasa, pekerjaan Tuhan luar biasa. Kekasih Allah, bagaimana dengan saudara yang menyaksikan video ini? Sudahkah Anda merasakan kasih Tuhan? Kalau belum, jangan buang-buang waktu, jangan tunda-tunda. Datang kepada Yesus dan engkau akan merasakan hanya dalam Dia. Engkau merasakan kasih sejati, damai sesungguhnya. Engkau akan merasakan kepastian keselamatan. Engkau akan merasakan perubahan hidup. Engkau akan merasakan melalui hidupmu Tuhan tarik lagi orang-orang lain yang Tuhan pilih supaya jumlah yang penuh tadi itu lengkap. Tuhan akan tarik bisa melalui kesaksian kita. Maka siapapun Anda yang belum, datang pada Yesus sekarang. Dan yang sudah, ayo kita bekerja keras. Waktunya sudah singkat. Ya, Tuhan bilang akan datang malam, tidak ada seorang pun bekerja. Selagi masih siang, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Saya Pendeta Mel Atok, melalui video sederhana ini, kiranya membangkitkan semangat kita, roh kita. Sebarkan video ini, biar lebih banyak orang diberkati. Saya Pendeta Mel Atok, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.